Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta Diklat OTKP. Pada pertemuan kita kali ini, pelatihan kita kali ini yaitu membicarakan masalah etika bertelepon sesuai dengan SOP. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh pembahasan kita awali dengan berdoa. Bagi yang muslim kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang non muslim silakan untuk mengikuti sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Oke, baiklah. Judul pelatihan jarak jauh kita adalah etika bertelepon sesuai dengan SOP. Ya, kriteria unjuk kerjanya dapat menerapkan etika bertelepon sesuai dengan SOP. Elemen kompetensinya adalah melakukan panggilan telepon dan unit kompetensinya berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yaitu melakukan komunikasi melalui telepon. Ya, tujuan dan manfaatnya adalah Anda diharapkan dapat menerapkan etika bertelepon sesuai dengan SOP pada saat berkomunikasi melalui telepon. Ya. Oke, kita mulai. Telepon, ya, telepon itu merupakan salah satu media komunikasi, ya, media komunikasi. Ya, ini dari asal katanya. Telepon ini berarti jauh atau bunyi, ya. Nah, telepon itu merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan dan juga menerima informasi dengan cepat, ya. Dan ini termasuk bagian dari komunikasi tidak langsung, karena antara komunikator dengan komunikan itu tidak saling bertatap muka, ya. Kita membutuhkan sebuah media yang utama, yaitu telepon. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menerima dan melakukan panggilan telepon? Nah, yang pertama kita siapkan dulu ya blok note-nya atau buku catatannya. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk mencatat konsep-konsep pembicaraan yang akan nantinya kita komunikasikan dengan si penelpon. Kemudian yang kedua memberikan salam kepada penelpon dan juga penerima telepon. Kemudian membuka pembicaraan. Kemudian hubungkan dengan penelpon yang dicari, dan yang terakhir kita harus menciptakan kesan yang baik pada saat komunikasi tersebut berlangsung. Nah, hal-hal umum yang harus diperhatikan ketika menerima telepon adalah: 1. Mengangkat gagang telepon sesegera mungkin. Nah, jadi ketika telepon berdering itu sesegera mungkin harus kita tangani, harus kita angkat, ya. Maksimal 3 kali dering kita angkat gitu, ya. Nah, itu etika yang harus diperhatikan. Kemudian telepon yang berasal dari saluran langsung tidak melalui operator, berbeda penanganannya dengan telepon yang berasal dari saluran tidak langsung. Hal ini biasanya terjadi pada komunikasi formal yang berlangsung di kantor, di mana panggilan telepon ini melalui sambungan line telepon, yaitu melalui extension seperti itu. Kemudian gunakan bahasa yang resmi, komunikatif, ya, seperti itu, ya. Jangan ada singkatan, ya. Kemudian juga harus dipahami seperti itu. Nah, jika orang yang dikehendaki oleh si penelpon berada di tempat, secepatnya harus dihubungkan kepada orang yang dituju, ya. Nah, jika penelpon salah sambung, jelaskan secara ramah bahwa yang bersangkutan itu salah sambung. Ini adalah sifatnya kondisional, ya, Nak. Oke, ini kalian bisa baca. Oke, Ibu skip. Nah, hal-hal yang khusus yang harus diperhatikan ketika menerima telepon adalah: yang pertama, angkat telepon dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang alat tulis serta kertas yang berisi lembar pesan telepon, ya. Angkat pakai tangan kiri, ya, dan tangan kanan kita memegang alat tulisnya. Kemudian menyampaikan salam, ya. Kita awali dengan salam seperti contoh,
Selamat pagi, Astra International dengan Farina. Ada yang bisa kami bantu? Seperti itu. Menyapa penelpon dengan sebutan ibu dan bapak. Mengapa? Karena kita dalam konteks komunikasi yang formal, komunikasi kedinasan ya. Kita menyebutnya ibu atau bapak ya, tidak boleh dengan kata sapa mbak, mas, akang, teteh gitu ya, nggak boleh ya nak ya. Seperti itu. Oke, intermezzo biar kalian nggak ngantuk. Kemudian menyebutkan identitas diri, kemudian kantor dan juga perusahaan. Oke. Nah, mencatat hal-hal penting ya. Jadi message-nya, pesan harus kita catat dalam LPT, lembar pesan telepon. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh block note ya. Contoh block note di sini bisa kalian lihat ya. Nah, ini contoh penulisan block note ya, hanya konsep. Bapak Nazarudin mengundang Bapak Hairul untuk makan siang di restoran Ujung Pandang, Jalan Pengayoman, hari Kamis. Nah, ya. Jumat 6/4 tahun 2018. Ini contoh dari penulisan block note yang disederhanakan. Nah, ini adalah cara mencatat lembar pesan telepon. Ya, di atas kamu lihat di sini ada kolom hari dan tanggal, kemudian telepon tersebut ditujukan kepada bapak siapa, jabatannya si penerima telepon tersebut siapa, kemudian waktu berlangsungnya telepon kapan, dari jabatan perusahaan, kemudian ini kolom pesannya seperti ini nak, kolom pesan ya. Ini adalah poin penting yang harus dituliskan pada lembar pesan telepon atau telepon message slip. Nah, ya seperti itu. Nah, diterima oleh siapa? Oleh kita misalnya, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya telepon adalah sebuah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi dengan cepat dan tepat ya, karena komunikasi melalui telepon ini sifatnya adalah komunikasi tidak langsung, karena antara komunikator dengan komunikan ini tidak terjadi tatap muka, melainkan lewat perantara media yang disebut dengan pesawat telepon ya. Oke, baiklah, di sini ada soal pertanyaan, apa yang perlu dipersiapkan dalam melakukan panggilan dan menerima telepon? Kemudian apa perbedaan LPT dengan block note? Ini sih bisa kamu jawab melalui link Google Classroom yang sudah dipersiapkan ya, evaluasinya seperti itu ya. Oke, baiklah anak-anakku peserta pelatihan, setelah kita menuntaskan ya materi bertelepon ini, sekiranya ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh silakan kita diskusi melalui forum Google Classroom. Demikian penyampaian materi dari Ibu, dipersiapkan penugasannya agar segera dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kita akhiri dengan berdoa. Bagi yang muslim kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, Bu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.